Oke, selamat datang kembali di sesi telaah kita. Kali ini, sumbernya ini menarik banget loh. Sebuah teks renungan dari Sabda Bina Umat, GPIB, untuk 29 November 2025. Judulnya atau temanya, Cyber Apathy, apatisme cyber. Nah, kita mau coba kupas. Gimana cerita kuno dari kitab Yunus ini bisa jadi cermin buat kita di zaman yang, ya ampun, serba digital ini? Iya, ini menarik sekali. Karena ini menyentuh sesuatu yang mungkin kita semua rasakan, tapi em, sulit diungkapkan gitu. Betul, betul. Jadi kita mau lihat relevansinya cerita ribuan tahun lalu dengan tantangan emosional kita sekarang. Soal kepedulian kita. Oke, mari kita bedah langsung ya. Sumber ini kan mulainya dari kisah Nabi Yunus. Bayangin deh, Yunus ini lebih sedih karena sebuah pohon jarak yang kasih dia teduh, mati, daripada nasib seluruh penduduk kota Niniwe yang diselamatkan Tuhan. Benar. Fokusnya itu ke kenyamanan pribadinya. Iya banget. Dan yang menarik di sini, teks renungannya menyebut ini sebuah ironi. Ironi yang nunjukin betapa mudahnya kita ini, manusia, terjebak di kepentingan diri sendiri. Tuhan kan di ayat 10 dan 11 itu langsung membandingkan ya. Kepedulian Yunus yang dangkal ke pohon itu dibandingin sama kepedulian Tuhan yang luar biasa besar ke lebih dari 120.000 orang di Niniwe. Kontrasnya jauh sekali ya. Jauh, ini kontras antara egoisme dan welas asih sejati. Nah, disinilah bagian yang menurut saya sangat menarik. Teks ini kemudian menarik garis lurus dari pohon jaraknya Yunus itu ke kenyamanan modern kita. Oh, seperti televisi atau AC ya? Tepat. Terus dimunculkan istilah cyber apathy tadi. Ini kondisi di mana kita kehilangan sense of proportion. Kepekaan kita jadi tumpul gitu. Karena terlalu banyak informasi. Ya, dibanjiri informasi dan hiburan digital. Emosi kita bisa terkuras untuk hal-hal sepele, sementara tragedi kemanusiaan yang besar, ya, kita lewati begitu saja. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, masalahnya jadi bukan cuma soal teralihkan perhatiannya kan? Bukan cuma itu ya. Bukan. Ini lebih dalam. Ini tentang terkikisnya kapasitas kita untuk berempati. Teks renungan ini seolah-olah menantang kita untuk keluar dari gelembung nyaman digital kita. Keluar dari gelembung, lalu masuk kemana? Masuk ke dalam ruang kasih yang nyata. Sebuah ruang di mana kita benar-benar hadir untuk sesama. Di mana menurut teks ini, suara Tuhan terdengar lebih jelas daripada semua kebisingan dunia. Jadi, apa artinya semua ini buat kita yang mendengarkan? Renungan ini kan sepertinya mengajukan pertanyaan ya. Iya, pertanyaan reflektif. Apakah kita hidup hanya untuk menjaga kenyamanan pribadi? Gitu kan. Pesannya, kita ini dipanggil untuk tidak jadi penonton pasif. Betul, tapi untuk terlibat aktif. Mengasihi, hidup bersama sesama dengan kepekaan yang baru. Persis. Oke, jadi singkatnya kisah Yunus dan pohon jaraknya ini jadi pengingat yang kuat banget ya tentang bahaya cyber apathy ini. Sebuah undangan bisa dibilang. Undangan untuk memeriksa kembali kemana kita menempatkan perhatian dan emosi kita setiap hari. Dan ini mungkin memunculkan satu pertanyaan penting ya untuk Anda renungkan. Teks ini kan fokusnya ke bagaimana dunia digital bisa menumpulkan empati kita. Sisi negatifnya ya. Betul, tapi coba kita pikirkan lebih jauh. Mungkinkah ruang digital yang kita pilih ini justru bisa dirancang untuk meningkatkan kepedulian, bukan menguranginya? Oh, jadi dibalik perspektifnya. Iya, bagaimana kalau alih-alih jadi ruang yang apatis, dunia digital justru bisa jadi alat untuk membangun welas asih yang lebih besar kalau kita pakainya dengan sadar dan sengaja. Bisakah teknologi justru membantu kita peduli pada Niniwe-Niniwe zaman sekarang?